Shalom keluarga damai, kita berjumpa kembali di dalam Sapaan Damai Sejahtera 28 Agustus 2023. Di bulan Agustus ini gereja kita mengangkat tema tentang bulan misi, yaitu tentang bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan, seharusnya kita menjadi orang-orang yang menjalankan misi yang dari Tuhan. Mari saat ini, sebelum kita membahas lebih lanjut lagi tentang misi Tuhan di dalam kehidupan gereja kita, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur sekali lagi jikalau pada hari ini kembali kami boleh membuka hati kami Tuhan untuk dipenuhi dengan firman-Mu yang boleh menuntun kami, khususnya di dalam kehidupan bergereja kami ya Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh menjadi orang yang menjalankan panggilan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, bahkan di dalam kehidupan gereja kami. Biarlah misi yang dari Tuhan sungguh-sungguh menjadi sebuah misi yang kami peka untuk menangkapnya dan kami rindu untuk melakukannya. Dan biarlah firman Tuhan yang boleh menuntun di dalam kehidupan kami, di dalam kami bermisi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, tema kita pada hari ini adalah gereja yang bermisi. Saya mendasarinya dari bacaan kita pada hari ini dari Yohanes pasal yang ke-17 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-19. Yohanes pasal 17 ayat 18 hingga 19. Saya akan membacakannya. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, apa sih sebenarnya misi itu? Di dalam bacaan kita pada hari ini dari Yohanes 17 ayat 18 hingga 19, mungkin kita tidak akan menemukan kata misi dari bacaan kita. Namun, sebenarnya kalau kita memperhatikan dari bahasa aslinya, maka kita akan menemukan kata misi itu yang digunakan, yang diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia dengan istilah lain, yaitu mengutus. Misi merupakan istilah dari bahasa Latin, yaitu missio, dan merupakan terjemahan dari istilah yang sebenarnya sama dengan kata mengutus di dalam bahasa Indonesia. Karena itu sebenarnya kita menemukan ada 2 kali kata misi itu disebut di dalam bacaan kita hari ini, yaitu ayat 18. Ketika Yesus berdoa bagi para muridnya, dan dia berdoa berkata, sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Mengutus, inilah esensi dari misi. Karena itu keluarga damai, misi berarti artinya adalah ketika kita menjadi orang yang bermisi, itu artinya kita diutus atau dikirim untuk sesuatu. Di dalam bahasa Inggris ada istilah jadul mengenai surat yang dikirim, yaitu missive, dan juga ada istilah jadul tentang kedutaan besar, yaitu mission. Dalam kedutaan ada duta besar, yaitu dubes, yang mungkin istilah yang kita kenal. Dubes adalah seseorang dengan misi, seseorang yang dikirim atau diutus untuk sesuatu. Seorang dubes diutus untuk menunjukkan di negara lain seperti apa negara mereka sesungguhnya, yaitu artinya mereka menjadi perwakilan yang akurat bagi negara atau pemerintah dan rakyat mereka. Karena itu keluarga damai, jikalau kita bicara tentang gereja yang bermisi, itu artinya kita sedang berbicara tentang gereja yang mewakili suatu negara atau suatu pemerintahan tertentu. Dan tentunya di sini negara atau pemerintahan seperti apa yang sedang ditunjukkan sebagai misi dari gereja Tuhan? Tentunya adalah negara dan juga pemerintahan dari Tuhan, yaitu negara dan pemerintahan dari kerajaan Allah. Di dalam ayat
Yohanes pasal 17 ayat yang ke-6, Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia datang untuk menyatakan nama Bapa, untuk menunjukkan atau menyatakan Bapa menjadi perwakilan yang akurat bagi Bapaknya. Inilah misi itu. Keluarga Damai, gereja Tuhan yang menjalankan misi Tuhan, itu artinya adalah dia menjadi gereja yang sejati, yang seharusnya mewakili atau menjadi perwakilan yang akurat dari negara atau pemerintahan kerajaan Allah. Namun bagaimana caranya sebuah gereja bisa menjadi gereja yang menjadi perwakilan yang akurat dari kerajaan Allah? Yang pertama, tentu saja kita belajar dari bacaan kita, maka gereja tersebut adalah gereja yang harus didasari oleh Tuhan itu sendiri. Gereja yang sejati harus mengerti gerak langkah Roh Kudus yang menjadi dasar di dalam kehidupan bergereja mereka. Gereja yang sejati, yang bermisi, bukan didirikan hanya untuk sekedar mengumpulkan orang-orang Kristen saja, tetapi gereja yang sejati bertujuan untuk menyatakan kehendak Allah di tengah-tengah dunia. Karena itu seharusnya jikalau gereja ingin menjadi gereja yang bermisi, gereja yang menjadi perwakilan dari negara ataupun pemerintahan kerajaan Allah, maka gereja tersebut juga harus menjadi gereja yang mendalami apa yang menjadi isi hati dari Allah untuk gerejanya. Karena itu, keluarga Damai, tentunya untuk membahas hal ini, kita pun juga harus melihat salah satu bagian firman Tuhan yang membahas tentang asal mula gereja, yaitu dari Kisah Para Rasul. Saya mengajak kita untuk juga melihat dalam bagian Kisah Para Rasul pasal 1, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Di bagian Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat pertama hingga 11 ini mengisahkan tentang bagaimana pada hari Yesus ketika dia naik ke atas surga, pada hari dia terangkat, sebelum itu dia telah memberi perintah, yaitu oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka dia telah menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Setelah dia mati, dia bangkit, dia menampakkan diri selama 40 hari, dia berulang-ulang. Dan apa yang Tuhan Yesus nyatakan kepada para murid ketika Tuhan Yesus menampakkan dirinya? Dia berulang-ulang berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Karena itu kita bisa lihat apa yang menjadi amanat agung dari Tuhan bagi gerejanya, bagi para murid yang ditinggalkannya saat itu, adalah Tuhan ingin mereka menjadi para murid yang mewakili, yang menyatakan tentang kehadiran kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Bahkan ketika Yesus terangkat ke surga, bertanyalah para murid yang berkumpul di situ, di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6. Mereka bertanya, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Kamu akan menjadi dutaku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Keluarga Damai yang terkasih dalam Tuhan, melalui bacaan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1-11 ini, kita bisa melihat bagaimana para murid yang nantinya disebut sebagai gereja Tuhan itu akhirnya bisa menjadi saksi, menjadi duta, menjadi gereja yang bermisi, yang menjalankan misinya, yaitu menjadi perwakilan dari negara atau pemerintahan kerajaan Allah, yaitu adanya kuasa Roh Kudus yang tercurah di dalam kehidupan para murid. Itulah yang menjadi sebuah sumber satu-satunya yang memampukan para murid untuk hidup menjalankan misi mereka. Karena itu, keluarga Damai, sudah seharusnya di dalam kehidupan gereja Tuhan, mendasari kehidupannya berdasarkan dari pergerakan Roh Kudus.
Mereka memahami apa yang menjadi isi hati Allah melalui Roh Kudus. Karena itu, biarlah di dalam kehidupan bergereja, kita menjadi orang-orang yang membuka hati, peka terhadap kehendak ataupun suara Allah. Itulah yang akan memampukan gereja untuk mampu menjalankan misinya. Ketika mereka bisa menangkap dengan peka apa yang menjadi suara hati Allah, keinginan Allah bagi gerejanya. Keluarga damai seringkali di dalam kehidupan bergereja, anak-anak Tuhan, kita seringkali disibukkan dengan segala macam suara atau keinginan hati masing-masing. Banyak para pemimpin gereja, para pengurus gereja, bahkan jemaat, mereka memiliki sejuta angan-angan di dalam membangun sebuah gereja, yang ternyata terkadang itu didasari oleh keinginan hati ataupun ambisi diri sendiri. Ada yang bercita-cita menjadikan gereja itu menjadi besar, banyak jemaatnya, tapi bukan dengan tujuan apakah ketika mereka membangun misi itu, mereka sudah bertanya kepada Allah, apakah ini yang menjadi kehendak Allah, suara hati Allah yang diinginkan bagi gereja mereka. Jangan-jangan misi itu dibangun hanya dari sekedar keinginan mereka sendiri untuk menyombongkan diri. Wah, aku sanggup membangun sebuah gereja yang besar, sehingga nama orang-orang yang membangunnya menjadi terkenal. Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, marilah di bulan Agustus ini, di bulan misi ini, terkhususnya ketika di minggu kemarin gereja kita GKI merayakan HUT, Gereja GKI Sesinode. Biarlah kita boleh merenungkan sebenarnya apa yang menjadi misi Tuhan di dalam kehidupan gereja kita, khususnya gereja GKI, dan lebih spesifik lagi gereja GKI Dharma Permai. Apa sih yang menjadi keinginan Tuhan di dalam kehidupan gereja kita? Dan jikalau ada di antara kita yang saat ini kita menjadi para pemimpin gereja, para pengurus gereja, para aktivis pelayan gereja, marilah kita menjalankan kehidupan bergereja kita ini dengan sungguh-sungguh. Kita mau membuka hati kita di dalam keseharian kita terus-menerus mau bertanya kepada Tuhan, mau mendengar suara Tuhan yang berbicara kepada setiap kita. Apa sih yang Tuhan mau melalui pelayanan yang Tuhan anugerahkan ini, melalui suatu kesempatan yang Tuhan berikan untuk aku bisa melayani, memberikan sesuatu bagi gereja. Biarlah itu menjadi suatu pertanyaan terus-menerus bergaung untuk kita mau tahu keinginan Tuhan, bukan sekedar didasari oleh kelebihan, kekuatan, ataupun keinginan diri kita sendiri. Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, biarlah ini yang menjadi perenungan kita pada hari ini, di dalam kita menangkap misi Tuhan sebagai sebuah gereja yang bermisi. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur jikalau hidup kami boleh Tuhan pakai sebagai gereja yang bermisi. Biarlah Tuhan sendiri yang memampukan kami hidup sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah hidup kami sungguh-sungguh boleh menjalankan misi yang dari Tuhan, yang sesuai dengan suara hati Tuhan atau kehendak Tuhan, bukan sekedar ambisi ataupun misi pribadi kami. Inilah menjadi seruan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.